ummatum minhum lima ta'izuna qauma. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati qauma, suatu kaum, Allahu muhlikuhum, yang Allah pasti akan membinasakan kaum tersebut, au mu'adzibuhum, atau Allah pasti akan mengazab kaum tersebut azaban syadida, dengan azab yang sangat pedih lagi kerasnya. Qalu, mereka menjawab, ma'dziratan ila rabbikum, agar kami punya alasan di hadapan Tuhan kami Allah, wa la'allahum yattaqun, dan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini 164 Al-A'raf adalah alasan kenapa kita mesti menasihati dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan menetapi kebaikan itu dengan penuh kesabaran. Bil haqqi bis sabri, yang pertamanya harus benar, yang keduanya harus sabar. Untuk apa saling menasihati? Padahal kita tahu misalkan kaum itu akan Allah binasakan, tapi dianjurkan kita menasihati untuk apa? Ternyata ada alasannya. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun wa la'allahum yattaqun. Kenapa kita menasihati? Karena dua hal, jemaah. Pertama, menasihatinya kita karena agar supaya besok kita punya alasan di hadapan Allah, supaya besok kita punya alasan saat berjumpa dengan Allah, bahwa kita sudah menyampaikan, udah ngasih tahu, udah nasihatin. Karena baginda Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Muslim, satu hari nanti pada hari kiamat kelak, orang yang dulu di dunia berbuat maksiat, temannya tahu tapi tidak menghalanginya, kata Nabi, maka orang ini akan mencekik leher orang yang diam ketika melihat dia bermaksiat kepada Allah. Atau kama qala Nabi SAW fi riwayat Muslim, di hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita ngelihat kemaksiatan, ingatkan. Dengan tangan bisa, gandeng tangan. Gak bisa dengan tangan, lisan bicara. Gak bisa juga dengan lisan, ingkari dengan hati. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya kadar keimanan. Selemah-lemahnya iman. Pertanyaannya kan, lima ta'izuna qauman, kamu tuh kenapa menasehati suatu kaum, Allahu muhlikuhum, yang Allah jelas-jelas akan membinasakan kaum tersebut. Udah tahu nih kaum akan binasa, kenapa masih nasihatin? Udah tahu nih kaum ini maksiat sama Allah, kenapa masih dinasihatin, diberitahu, dikasih tahu? Terus apa hadirin? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Faktor pertama kenapa kita memberi nasihat, karena ini adalah tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah saling menasihati dalam kebaikan. Sudah nasihati dalam kebaikan. Yang kedua, kenapa kita masih harus menasihati? Yang kedua, wala'allahum yattaqun, karena nasihat itu berbuah takwa. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, sebelum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya ayatnya berbunyi, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
dzakir, beri nasihat, beri peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan dan nasihat itu manfaat untuk orang-orang yang beriman. Tanfa'ul mu'minin, kalau beriman dikasih nasihat, manfaat, berubah. Lebihnya lagi, orang itu bisa hadiahnya takwa, karena dinasihati makin takwa, makin takwa, makin takwa. Apa bedanya pemain sepak bola yang satu tanpa pelatih dengan pemain sepak bola yang satu dengan seorang pelatih, pelatihnya pelatih handal, pelatihnya pelatih profesional yang bisa ngelihat celah kekurangannya di sini, dimaksimalkannya harus di sebelah sini. Ini sebenarnya baru 20% dari potensi yang dia pakai. Dia harus berjuang, staminanya lebih keras, harus ke 40, 60%, 80% sampai 100%. Hasilnya beda nggak antara pemain bola yang dengan pelatih dengan pemain bola yang tanpa pelatih? Beda atau sama? Beda. Pelatih yang melatih pemain sepak bola ini ibarat adalah orang yang pandai menasehati kita, tapi tetap dengan cara terbaiknya. Itu kayak pelatih, otomatis pelatih. Kalau nasihatnya membuat kita semakin dekat dengan Allah, nasihatnya membuat kita semakin baik jadi seorang hamba, nasihatnya membuat kita semakin apik menjalin hubungan dalam kebaikan kepada sama manusia, dan tujuan kita semakin dekat karena nasihatnya, dengarkan. Karena ternyata gak semua nasihat itu layak dan pantas didengar. Gak semua nasihat itu pantas dan layak didengar. Ada nasihat yang memang pantasnya diabaikan. Itu bukan nasihat, tapi kata-kata nyinyir yang membuat orang itu jadi minder, jadi jatuh, dan seterusnya. Ibarat pelatih yang melatih anak didiknya, orang menasihati kita tuh persis kayak gitu. Mas, kurangnya di sini deh. Mas, baiknya di sini deh. Mas, coba ini dirubah dikit deh. Mas, coba ini ke kanan. Mas, maju ke depan satu langkah. Mas, mundur ke belakang satu langkah. Mbak, kayaknya ke kanan sedikit deh. Mbak, kayaknya ke kiri sedikit deh. Mbak, kayaknya ini agak maju 10 langkah mungkin ya. Mbak, bagaimana kalau ini dirubah sedikit? Bagaimana kalau metodenya begini? Bagaimana kalau itu nasihat itu, beliau tahu kesalahan kita. Kan kita sering lalai dari kesalahan kita dan kelemahan kita, betul? Kita kan taunya, udah saya mah begini. Kan yang bisa ngelihat blind spot yang tidak bisa kita lihat itu kan orang lain. Ini anak muda ini sebenarnya hebat. Dia kalau konsisten, dia kalau rutin, dia kalau disiplin, ini jadi orang besar. Pasti, udah kelihatan. Dari apa? Proyeksi tentang apa yang dia lakukan di masa sekarang, ditambah konsistensi yang dia lakukan, proyeksinya ada. Itu ngeramal Ustadz, bukan ngeramal hadirin. Ada anak kecil, ifti tiap hari ngafalin 2 lembar. Kalau sehari 2 lembar, proyeksinya 5 hari 1 juz. Kalau 5 hari 1 juz, 1 bulan 5 hari 1 juz, 1 bulan 6 juz. Kalau 1 bulan 6 juz, pada bulan keberapa Mbak Ifti akan menyelesaikan 30 juz? Bulan ke 1 bulan 6 juz. Pada bulan keberapa selesai 30 juz? Bulan ke 5. Itu meramal dong. Itu meramal atau memproyeksikan? Memproyeksikan, dan itu bukan meramal. Nasihat itu, Mas orang hebat, asal konsisten, disiplin, berkorban lebih banyak daripada yang lain. Karena kenapa? Kita ngelihat nih dari apa yang dia lakukannya, itu bisa berubah tuh, makin takwa, grafiknya makin naik, makin naik terus. Tapi kalau terserang rasa malas dan dia menuruti rasa malasnya, ya udah, stuck di tempat. Wa auhayna
auhayna ila Musa mohon maaf yang sebelah sini, qalu ma'dziratan ila rabbikum, kita memberi nasihat itu karena kita punya tanggung jawab sebagai seorang hamba. Kita punya tanggung jawab sebagai seorang hamba. Gak boleh ada di antara kita yang lepas tanggung jawab dari memberi nasihat. Harus ngasih nasihat. Sebelum besok kita dicekik lehernya karena kita mendiami orang-orang yang dia berbuat maksiat. Hadis Muslim itu Nabi cerita gitu jemaah. Kelak di akhirat ada orang mencekik leher kawannya. Kenapa? Dulu saya bermaksiat, kamu tidak menghalangi saya bermaksiat. Saya berbuat dosa, kamu tahu saya berbuat dosa, tapi kamu gak nasihatin. Maka di hari kiamat, orang yang diam ketika melihat sahabatnya berbuat maksiat, pasangannya berbuat maksiat, anaknya berbuat maksiat, kakak adiknya berbuat maksiat, keluarganya, orang tuanya berbuat maksiat, dan dia diam, besok mereka dicekik leher. Kata Nabi SAW, riwayat Muslim. Terus saya harus ngapain dong? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Gak bisa dengan tangan, ubahlah dengan lisan. Gak bisa juga dengan lisan, ubahlah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Itu kadar iman yang paling lemah. Hati jemaah. Kadar iman yang paling lemah itu mengingkarinya. Tujuan menasihati apa lagi? Wala'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Takwa jadi hamba yang lebih baik, lebih taat, jalankan perintah. Jadi coaching aja gitu, pelatih. Lihat orang-orang yang melatih kita siapa. Pemain sepak bola dikomentari sama orang, diberi nasihat sama orang yang gak ngerti bola. Wajar kalau nasihat itu ditampik, ditepikan. Orang ini gak ngerti bola, gak paham bola, hadirin. Wajar kalau nasihat itu ditepikan. Tapi kalau pemain sepak bola diberi nasihat oleh mereka yang paham bola, adalah hal yang harus kalau ia mendengarkan. Jadi sekali lagi, siapa yang memberi nasihat? Tujuannya apa dia memberi nasihat? Kadang juga penting banget untuk kita pertimbangkan, kita perhatikan. Itu hadirin jamaah dirahmati. Ayat 165. Falamma nasu ma dzukkiru bihi ajayna alladhina yanhauna 'anis su'. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat. Artinya kunci keselamatan itu ada pada saat kita melarang orang lain dari berbuat jahat, mungkar, keliru. Kunci keselamatannya ada di situ. Wa anjayna, dan kami selamatkan mereka. Tadinya nih mereka mau tenggelam. Tadinya nih mereka mau binasa. Tadinya nih mereka mau ikut kena azab, tapi nggak jadi. Salah satu alasannya kenapa? Yanhauna 'anisu, karena mereka yanhauna 'anisu, melarang, mencegah dari berbuat mungkar. Yanhauna 'anisu, mereka melarang dari berbuat buruk, jahat, jelek. Mereka mencegah dari berbuat itu.
kunci keselamatan diantaranya ada pada saat kita mencegah keburukan. Selamat. Jadi kalau melihat ada keburukan tuh jangan ragu. Yang ini nggak boleh, yang ini jangan, yang ini hindari, yang ini tinggalkan. Jangan ragu, bilang gitu aja. Wa anjayna, karena kunci keselamatan ada pada saat kita melarang orang lain berbuat keburukan. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan kami timpakan pada orang-orang yang zalim suatu siksaan yang sangat keras bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik. Fasik sumber azab yang pedih. Tulis di kolom komentar, fasik sumber azab yang pedih. Kalau kemarin apa? Zalim sumber datangnya azab. Kalau ini fasik penyebab azab yang pedih. Kalau mau ditolong Allah syaratnya apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kalau mau ditolong Allah syaratnya itu. Kalau mau dibantu Allah syaratnya juga itu. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka menjawab agar kami punya alasan kepada Rabb mereka dan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 166. Falamma 'atau 'amma nuhu 'anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Mereka dikutuk oleh Allah. Kunu kiradatan khasi'in. Jadilah mereka kera yang hina disebabkan karena kefasikan dan kesombongannya, serta mereka melakukan apa yang Allah larang. 3 penyebab menjadi kera yang hina. 1, fasik. 4 tambahin, mohon maaf, 4 penyebab menjadi iradatan khasi'in, kera yang hina. Poin yang pertama, menolak nasihat. Gak mau dengerin nasihat. Bisa jadi kera yang hina nih. Kunu qiradatan khasi'in. Yang kedua, berbuat kefasikan. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, melakukan yang Allah larang. 4 yang bisa menjadikan kita kera-kera yang hina dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf ayat 165. Yang menjadikan kita kera-kera yang hina. Yang pertama karena menolak nasihat. Yang kedua karena berbuat fasik. Yang ketiga karena sombong. Yang keempat melakukan yang Allah larang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kunu qiradatan khasi'in. Maka jadilah kalian kera yang hina. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kera yang hina ini sebab karena mereka adalah kaum yang pantas disematkan kalimat kunu qiradatan khasi'in. Jadi kera yang hina karena 4. 1, menolak nasihat. Gak mau dinasihatin. Kera yang hina, gak mau dinasihatin. Dan dalam fakta lapangannya,
Jemaah tahu kera kalau dinasihati ini kira-kira dia mau dengerin nasihat kita nggak? Kera makannya tuh jangan sambil lari-lari, jalan-jalan, gelantungan. Mau dengerin nggak mereka? Kunu kiradatan khasiin. Disebut dalam Al-Quran kiradatan, kera-kera khasiin, yang sangat hina. Gak mau dengar nasihat, menjadi kera yang hina kita. Yang kedua, fasik. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, melakukan yang Allah larang. Kalau kita melakukan 4 ini, jadilah kita kera yang hina. Ayat 167 Al-A'raf. Wa idh ta'azzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan, sungguh Dia lasari'ul iqab, sangat cepat jika menyiksa seorang hamba. Wa innahu laghafurur rahim. Tapi Allah sangat cepat juga mengampuni dosa-dosanya seorang hamba, dan sangat cepat juga bisa menyayangi seorang hamba. Allah cepat azabnya, pedih azabnya, sangat pedih. Tapi la ghafurur rahim. Allah juga sangat mengampuni hambanya yang berbuat dosa. Allah juga sangat menyayangi hambanya yang mau kembali kepadanya. Nih, dicatat ya jemaah. Seburuk-buruknya seburuk-buruknya seorang hamba, kalau dia benar istighfar, bertaubat, dan kembali bersujud kepada Allah, tetap Allah ampuni dosa-dosanya. Seburuk-buruknya seorang hamba, kalau dia istighfar, bertaubat, dan kembali bersujud kepada Allah, tetap akan Allah ampuni dosa-dosanya. Dalam hadis, ya bna Adam, lau zunubuka ananas sama. Ya bna Adam, lau zunubuka ananas sama. Hei anak Adam, kalau dosamu itu sepenuh langit, summa laqitani, tapi kamu benar-benar kembali padaku, tidak berbuat syirik, ataupun kalau pernah berbuat syirik lalu kamu segera taubat, aku ampuni dosa-dosamu. Aku datangkan ampunan sepenuh bumi, sepenuh langit. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Ya bena Adam, anak Adam, kalau dosamu sepenuh bumi, aku bawa ampunan sepenuh bumi. Dosamu sepenuh langit, aku bawa ampunan sepenuh langit. Asalkan kamu kembali kepadaku, kata Allah, aku ampuni dosamu. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Serusak-rusaknya seorang hamba, asalkan dia istighfar, taubat, kembali pada Allah, sujud kepada Allah, tetap Allah akan ampuni dosa-dosanya. Asalkan dia kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Ayat 168. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un.
Dan kami pecahkan mereka di dunia ini beberapa golongan. Di dunia ini memang ada beberapa golongan. Minhumus salihun. Golongan pertama, mereka adalah orang yang salih, yang taat sama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Minhumus salihun, mereka orang yang salih. Wa minhum duna dzalik. Golongan kedua adalah golongan yang tidak salih. Jadi cuma ada dua, golongan yang salih, ashabul yamin. Satu lagi golongan yang tidak salih, ashabus shimal. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Golongan kanan. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Golongan kiri. Dan kami bagi mereka pada dua golongan. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Kami pecah mereka kepada minhumus salihun, orang yang salih, wa minhum duna dzalik, dan yang tidak. Dunia itu selalu ada begitu. Kalau soleh semua, dari mana Anda belajar sabar? Jemaah, ini kalau teman kita salih semua, dari mana belajar sabar? Kalau semua orang di dunia baik gitu, dari mana belajar sabar? Kalau semua orang di dunia itu amanah semua, gak ada yang berkhianat, dari mana kita belajar untuk memberikan amanah pada orang dan kita mengenal mana yang amanah, mana yang khianat? Dari mana kalau nanti pun ketemu pengkhianat kita belajar memperbaiki diri? Dunia selalu ada. Minhumus salihun. Yang pertama, golongan yang salih. Wa minhum duna dzalik, dan selain orang yang salih. Wajar. Dunia itu selalu ada gitu hadirin. Yang solih ada, yang gak solih ada. Solih ayo, gak solih nanti dulu. Tapi kan teman-teman gak boleh pilih-pilih. Berteman sama siapapun, kenal sama siapapun, bersahabat dekat, berteman dekat, pilih-pilih. Kenapa ibu? Sahabat harus pilih-pilih. Kalau kenal sama siapa aja, tapi bersahabat pilih. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanat was sayyiati la'allahum yarji'un. Pasti uji mereka dengan nikmat, yakni berupa hal yang baik-baik, dan kami datangkan ujian bagi mereka berupa musibah, yakni hal yang buruk-buruk, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada yang benar dan nampaklah siapa sesungguhnya mereka. Tadi yang saya bilang, dari mana kita tahu kita sabar? Kalau kita nggak pernah diuji betul, tahu nggak sabar? Ibu, ya Allah, ibu mah sabar banget. Pernah diuji? Nggak pernah. Gimana ceritanya bisa sabar? Diuji nggak pernah. Tapi saat anak kita wafat, sedang gemas-gemasnya, lucu-lucunya, suami kita meninggalkan kita wafat, istri kita wafat, orang tua kita wafat,
di waktu dan bulan yang hampir bersamaan. Tanggal awal anak kita meninggal, pertengahan suami kita wafat, di akhir bulan orang tua kita wafat, tapi dia tetap bisa melempar sesungging senyum, sabar. Dihantam dari sini, difitnah dari sini, ditusuk dari belakang, ditikam, tapi dia tetap bisa memberikan sesungging senyum. Ketika orang bilang, kamu baik-baik aja kan? Apa-apa kok, ada Allah, tenang aja. Di situ kita bisa bilang, orang ini sabar. Ujian. Makanya Allah berfirman, "Fabalawnahum," kami berikan pada mereka, bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Mereka ingat Allah enggak? Dengan nikmat-nikmat, supaya apa? Ingat Allah enggak? Dikasih banyak harta, ingat Allah enggak? Dikasih kelapangan, ingat Allah enggak? Terus yasumuhum su'al azab, dan kami juga timpakan ujian, cobaan, pengkhianatan, rasa kecewa, rasa terluka. Supaya apa? Ingat Allah enggak? Inna rabb wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, dan kami timpakan ujian pada mereka berupa nikmat yang baik-baik, kami uji juga mereka dengan musibah yang buruk-buruk, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi dapat musibah yang diingat siapa? Yang dapat nikmat yang diingat siapa? Hadirin, kapan jamaah mulai mengingat Allah, Allah akan terus mengingat hadirin sekalian. Kalau Allah sudah mengingat seorang hamba, wala dzikrullahi akbar, hidupnya hamba tersebut akan makin baik, karena cara Allah mengingat hamba itu dengan cara yang baik. Ingat Allah terus, banyak zikir, banyak ingat Allah, banyak ucap yang baik. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. Maka datanglah setelah mereka generasi khalfun, generasi-generasi warisul kitab, yang sangat jahat, yang mereka mewarisi satu kitab tapi enggan mengamalkan. Mereka diberi kitab tersebut tapi mereka enggak mau melakukan. Ya'khuduna aradon, yang mengambil harta benda, hadzal adna, yang sangat rendah ini. Dunia sering disifati dengan sifat adna. Adna itu artinya rendah. Dunia itu sering disifati gitu. Adna, rendah. Begitu dunia disifati, rendah. Gak pernah bilang tinggi. Yang tinggi syurganya Allah. Dunia adna, rendah. Jadi kalau dapat dunia, jangan sombong lagi bangga diri. Kalau nggak dapat, jangan kecewa dan bersedih hati. Tulis di kolom komentar, kalau dapat dunia, jangan sombong dan bangga diri. Kalau tak dapat, jangan merasa kecil dan bersedih hati. Dapat, alhamdulillah. Gak dapat, tetap alhamdulillah. Kalau emang kita ditakdir jadi orang yang punya, ingat, harus rajin berderma, harus
harus rajin berbagi. Kalau kita ditakdir memang belum, ingat, jangan kecewa dan bersedih hati lalu pergi merendahkan diri. Jangan. Gak boleh. Islam gak boleh mengajari kita untuk, mohon maaf sekali lagi, menadahkan tangan lalu berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Minta apa gitu. Jangan. Kalau masih bisa ada yang kita kerjakan, harus nyuci piring di restoran, cuci. Harus jadi office boy, jadi. Harus begini begitu, ayo. Bismillah. Islam mengajarkan kita untuk, kata Nabi, siapa yang masuk ke hutan mengumpulkan kayu bakar dia, digendong kayu bakar itu dijual di pasar, lebih baik daripada dia meminta-minta. Kerja keras pasti membuahkan hasil. Kalau dapat dunia jangan sombong, kalau tak dapat jangan bersedih hati. Jadi kalau dapat dunia jangan sombong dan tinggi hati. Kalau tak dapat jangan bersedih dan berkecil. Dunia soalnya apa? Adna, rendah. Adna. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 169. Wa yaquluna sayughfaru lana. Lalu mereka berkata, kami pasti akan diampuni oleh Allah. Wa iyatihim 'aradun mislu ya'khudhu. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, mereka pasti akan berebut mengambilnya. Itulah sifat dunia. Punya satu tidak cukup. Itulah sifat dunia. Punya satu tidak cukup. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam diberi satu gunung emas, niscaya mereka akan meminta gunung emas yang kedua. Sudah punya 2 gunung emas, kata Nabi, pasti niscaya mereka meminta gunung emas yang ketiga. Begitu seterusnya. Kapan berhenti? Sampai mulutnya tertimbun tanah. Lihat circle kita, mohon izin. Siapa orang di keliling kita yang tidak bosan-bosannya, bos, ini lagi-lagi bicara tentang dunia, harus punya titik cukup terhadap dunia. Tapi kan muslim harus kaya, betul, setuju. Abu Bakar kaya, Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, baginda Rasulullah Muhammad SAW kaya. Bayangin, maharnya aja 60 ekor unta terbaik, unta yang hebat, unta yang bagus, spesifikasi unta terbaik. 60 ekor. Oke lah, taruh yang paling rendah. Misalkan satu ekornya itu 100 juta. 60 ekor berapa M? 6 miliar. Maharnya Nabi 6 miliar. Mungkinkah bisa Nabi memberi mahar 60 ekor unta terbaik kalau Nabi orang yang miskin? Enggak. Jadi jangan salah paham juga. Bukan berarti habis ini kita ya udahlah begini-begini aja terus males, terus nggak kerja keras. Enggak. Bukan gitu maksudnya. Dunia rendah, makanya jangan jadikan tujuan utama, tapi jadikan dunia ditunggangi untuk meraih surganya Allah. Kalau pas memang jatahnya kita jadi orang kaya, jangan lupa berbagi, berderma. Kalau belum, jangan berkecil hati dan kecewa, karena nggak apa-apa. Tapi harus bekerja keras, harus punya strategi, harus lakukan yang terbaik, harus totalitas, harus berani berkorban lebih banyak, harus wajar. Karena toh pun ini pengingatnya jemaah. Tapi ingat ya, apa Allah berfirman? Wa iyatihim 'arad.
kalaupun nanti ya'tihim, datang lagi sama kamu, arad, harta benda yang sama semisal, mithluhu, yang sama semisal, ya'khuzu, pasti kamu ngambil deh. Datang lagi, ngambil lagi. Maksudnya ayat ini bilang, tapi kita harus punya rasa cukup terhadap dunia, harus punya titik cukup terhadap dunia. Udah punya semuanya kok, mobil udah, motor udah, rumah udah, sawah udah, aset udah, handphone udah, anak-anak udah, lucu menggemaskan, pasangan yang setia, orang tua mertua yang sayang sama kita, menantunya, udah, mau nyari apa lagi? Harus punya titik cukup pada dunia, karena kalau enggak gila aja. Gak punya titik cukup sama dunia, gila nanti. Di kepala ini isinya cuma cuan, cuan, cuan. Gimana jadi? Ini harus jadi uang nih. Ini, tolong ya, jadi, tolong ya. Gak ada rasa cukup. Ada di kepalanya itu cuma dunia. Harus punya rasa cukup. Mobil udah banyak, rumah udah banyak, anak cucu lucu menggemaskan. Udah, mau nyari apa lagi? Ibadah, ngaji. Sholat, makan, ngaji, tidur. Sholat, makan, ngaji, tidur. Udah kayak orang umroh aja udah. Orang umroh kan gitu kan, haji juga gitu kan. Ya kan, haji ada lempar jumroh, Arafah dan segala macam. Iya, maksudnya kan orang umroh, coba lihat deh, sholat, makan, ngaji, baca Quran, habis itu balik ke hotel ngapain? Tidur. Udah begitu aja jemaah. Gak tahu nanti kita mati muda atau mati di usia senja, tapi kita berharap dan bermohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga kalaulah kita dipanggil wafat, kita dalam keadaan taat. Amin ya rabbal. Emang mau mati dalam keadaan masih toko saya, emang mau mati masih dalam keadaan gitu? Nggak enak. Udah harus bilang cukup sama dunia. Kita nih udah mau pulang nih, bentar lagi itu udah mau pulang nih. Wah, rumahnya bagus. Lihat aja, bangun rumah umur berapa? 30? Taruhlah katakanlah punya rumah umur 30 atau 40. Kalau umurnya sampai kata Nabi sab'in wa sittin sab'in, umur umatku tuh rata-rata 60 dan 70. Wa aqalluhum, kata Nabi, sedikit mayyajuzu zalika, yang lebih daripada 70 tahun tuh sedikit sekali jumlahnya. Kalau kita punya rumah umur 40, kata Nabi umur kita batasnya 70, berarti kita tinggal di rumah itu cuma berapa tahun? 30 tahun. Sisanya siapa yang nempatin? Anak, ahli waris. Yang kerja keras siapa? Kita. Yang nikmatin siapa? Ahli waris. Mobil, yang kerja keras beli mobil itu siapa? Kita. Yang nikmatin waris. Itu dunia. Kita tinggalkan rumah, tanah, sawah, ladang, aset, properti, jam tangan, tas-tas branded, sepatu-sepatu branded, pakaian-pakaian branded, kendaraan yang prima, tinggalin semuanya. Gak ada lagi yang tersisa kecuali amal. Pernah dengar dalam hadis Muslim, Nabi cerita ada ular. Kalau dia ini orang yang fasik, orang jahat, nanti dia tidur terbaring ditemani ular yang akan menghancurkan, membinasakan dia. Buka aja hadis Nabi. Kami dulu pernah mengkaji itu di hadis Muslim. 4 jilid sudah dikhatamkan waktu zaman di Masjid Fatimah Garung. Itu khatam selama kurang lebih setahun 6 bulan, setahun setengah. 4 jilid, segede gini, lebih tebal sedikit. 4 jilid ini
atas pertolongan Allah khatam selama setahun setengah kurang lebih. Salah satunya di hadis Muslim cerita itu. Ada ular. Ngapain jemaah? Udah harus mikir, punya titik cukup pada dunia. Dapat harta, alhamdulillah ya Allah. Berarti engkau ingin hamba membantu yang lain. Kasih bagi kita uang banyak jemaah, puluhan juta, ratusan juta. Atau yang dipakai buat makan di Wonosobo ini berapa sih? Sehari deh makan di Wonosobo berapa? Berapa Pak Waluyo? 100.000. Itu 100.000 anaknya berapa itu? Kalau anaknya 5, 6, 100.000 jemaah. Nah kalau kayak kami anak 3, 50.000. Kalau beli lauknya aja insya Allah cukup 50.000. Belanja situ di pasar, toge, tahu, udah nyambel, udah selesai. 50.000 cukup nggak? Cukup. Kalau 100.000 iya mungkin kalau anaknya agak banyak. Terus mau berapa lama disimpan di gudang? Mas-masan, perhiasan dipakai. Assalamualaikum. Waduh, runcing di sini emas semua. Mau berapa lama hadirin? Mending ditabung di langit. Maksudnya ditabung di langit gimana Ustaz? Kalau kita ngerasa aman menabungkan uang kita ke bank, kenapa kita nggak merasa aman menyimpan uang dan harta kita kepada Allah? Aman, tenang aja, kalau di bank mah aman. Padahal bisa jadi tiba-tiba, loh uang saya di bank kok hilang? Lihat saldo 0 kok. Padahal bisa aja kayak gitu kan? Bisa. Tapi kita percaya. Kenapa sama Allah, nabung kepada Allah kita nggak percaya? Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau minjami Allah pinjaman yang baik? Sedekah di jalan Allah. Ada musola doyong dia bangun. Ada apa dia sumbang. Kebaikan dia support. Apapun tentang kebaikan, support, ikut andil. Bismillah, ini hartaku yang kusimpan padamu ya Allah, di sisimu ya Allah, bismillah. Orang yang masa kayanya suka sedekah, biasanya dari miskin sudah suka sedekah. Yang kaya pelit biasanya dari miskin udah pelit, betul? Kan kebiasaan kita di hari tua tuh berawal dari kebiasaan yang kita lakukan di masa muda. Kebiasaan kita saat kaya raya nanti itu dibawa sejak saat kita belum punya apa-apa tuh. Kebiasaannya dibawa tuh. Kalau yang sadar. Makanya ini ayatnya ngingetin banget hadirin. Wa iyatihim aradun, kalau kamu didatangi harta misluhu sebanyak itu, ya khudhu, pasti kamu ambil lagi deh. Kamu tuh nggak pernah puas. Manusia tuh nggak pernah puas. Makanya harus belajar bersyukur dan berpuas hati. Nggak pernah puas. Udah punya rumah, alhamdulillah. Mau punya rumah lagi nggak? Jawab jujur, jawab yang belum ngaji. Jawaban belum ngajinya. Kalau jawaban udah ngaji, enggak, udah cukup. Ya, yang udah ngaji. Yang belum ngajinya, kalau udah punya satu motor, mau punya motor lagi? Mau. Udah punya mobil, mau punya mobil lagi? Mau. Udah punya motor, mau punya motor, mobil, punya mobil, rumah, mau punya rumah lagi nggak? Mau. Udah yang satu lagi beli lagi deh Pak. Buat apa? Aset. Siapa tahu dikontrakin, ntar kita beli buat dijual lagi. Yang penting uangnya mah diputerin, bla 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 bla. Padahal make enggak. Ada orang punya rumah banyak banget,
Salah satunya villa yang sangat mewah di bilangan suatu kota besar. Villanya mewah sekali. Make mah nggak pernah. Paling make setahun sekali pas hari raya Idul Fitri atau pas liburan keluarga aja. Yang ninggalin di situ siapa? Pembantunya. Listrik habis, bosnya ditelepon. Bos, listrik habis. Ada villanya bocor, bosnya ditelepon. Bos, villanya bocor nih di video. Bos, villa bocor. Soalnya begini gini, hujannya keras banget bos, anginnya kencang, jadinya bocor villanya, ini butuh direnovasi. Akhirnya bosnya kirim. Ada yang longsor dikit, bosnya telepon. Bos, longsor nih. Lah pertanyaannya, yang bos tuh siapa sebenarnya? Lah, yang bosnya siapa sebenarnya? Ini bos disuruh-suruh sama lah. Yang bosnya siapa sebenarnya, Mak? Pak, ikan koinya mati. Ya udah beli lagi. Pak, udah beli ikan koi, makannya habis. Ya udah beli makan. Nah, ini yang bos tuh siapa ya, jemaah? Yang nyuruh-nyuruh malah sana loh. Makanya jemaah, ya Allah, harus punya cukup ya hadirin. Dunia mau dikejar nggak pernah cukup jemaah. Mau lagi. Harus punya cukup jemaah. Kalau punya aset banyak, manfaat disewakan nggak apa-apa. Punya mobil banyak, manfaat, mobilnya dipakai ikut andil dalam kebaikan nggak apa-apa. Jariah juga buat kita, ada wakaf manfaat. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ingat ada hisab, tanggung jawabnya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kelak kita ditanya anin na'im, tentang semua nikmat yang kita terima. Rumah ditanya sama Allah nggak? Tanya, semua nikmat ditanya. Mobil, rumah, motor, jam tangan, tas-tas branded dan yang lainnya ditanya. Allah tanya. Anin na'im nih nikmatnya nih. Dari mana? Untuk apa? Ditanya. Terakhir, alam yukhad alaihim mitsaqul kitab. Bukankah mereka sudah terikat dengan kitab Taurat, bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Mereka telah mempelajari apa yang di dalamnya negeri tersebut tentang negeri akhirat, bahwa negeri akhirat adalah lebih baik bagi mereka jika mereka bertakwa. Afala taqilun, mereka punya akal nggak? Nih jemaah, bagus banget. Wadarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Akhirat itu lebih baik, abadi, lebih kekal. Jemaah, di dunia mah ada nggak enaknya. Namanya juga hidup di dunia, masa enak terus? Di dunia mah ada nggak enaknya, ada nggak sukanya, ada sedihnya, ada kecewanya, ada terlukanya, ada dikhianatinya, ada dicuranginya, ada dikurangi timbangannya. Dunia. Wadarul akhirah khairul lilladzina yattaqun. Tapi akhirat lebih baik dari dunia. Mau sebagus-bagusnya dunia, gak ada apa-apanya di akhirat. Hadirin lihat ya. Wow, mobilnya cuma satu di dunia. Dia doang yang punya satu dunia ini. Wow, rumahnya. Ingat, kata Nabi, nikmat dunia dan semuanya, bukan cuma satu orang kaya raya sedunia itu aja. Semua nikmat dunia dibanding akhirat yang Allah siapkan seperti jari yang kamu celupkan dalam lautan, lalu kamu angkat jarimu. Lihat,
Apa yang nempel? Satu tetes. Itu dunia. Yang tersisa lautan yang airnya masih banyak itu nikmat akhirat yang Allah simpan untuk mereka yang masuk syurganya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Allah dan mereka mendirikan salat, inna la nudhi'u ajral muslihin, sungguh kami Allah tidak akan pernah menghilangkan pahala untuk orang-orang yang saleh asalkan mereka meyakini dengan penuh keimanan terhadap Al-Quran, mereka sholat, Allah nggak akan sia-siakan mereka. Nih makanya ya, kalau kita mau memperbaiki hidup, mulai dari memperbaiki sholat, karena Allah nggak akan nyanyiakan hamba yang memperbaiki sholat. Jaga sholat. Sudah jam 6, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Bagi jamaah yang memulai aktivitasnya, kami mendoakan semoga rezekinya barokah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya salih salihah, kita semua istiqamah hingga nanti kita wafat husnul khatimah, wafat di tanah suci Makkah Madinah dan wafat husnul khatimah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jamaah dari mana Ibu? Bekasi. Berangkat kapan Ibu? Kemarin. Nginep di mana hadirin? Di Kresna bukan? Urban View, ya Allah, sehat-sehat Ibu, makasih. Semoga putaran roda dari Bekasi meninggikan derajat, menghapus dosa-dosa, dan Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang berpahala luas insya Allah. Makasih. Dari mana Ibu? Wih, dari Amerika Ibu? Alhamdulillah. Datang kapan Ibu dari Amerika? Oktober, Masya Allah, berkah ya Ibu. Makasih jauh-jauh dari Amerika. Mudah-mudahan Ibu keluarga di sana diberkahi Allah, dilancarkan, dimuliakan Allah, diberikan yang terbaik, dan doa yang sama untuk semua hadirin yang sudah meluangkan waktu untuk ngaji bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.